Selamat datang di Apa Sih bersama Yolanda Cenderakasih. Beberapa hari belakangan ini, nama Budi Hartono kembali meramaikan media sosial. Bahkan nama itu juga masuk ke deretan Google Trend selama beberapa hari terakhir. Nama itu juga masuk ke trending topik di Twitter. Sebetulnya siapa sih Budi Hartono itu? Robert Budi Hartono lahir pada tanggal 28 April 1940 di Semarang. Nama lainnya adalah Ooi Hui Chong. Dia merupakan anak kedua dari Ooi Wi Guan, pendiri perusahaan jarum. Dia memiliki seorang kakak bernama Michael Bambang Hartono atau Ooi Hui Xiang. Mereka berdua yang membesarkan nama jarum setelah ayah mereka meninggal. Dan karena itu juga mereka berhasil menjadi orang-orang terkaya di Indonesia. Kemudian setelah mereka membesarkan jarum, kini mereka menjadi pemegang saham terbesar di BCA. Hartono bersaudara mengelola 54,94% saham BCA melalui PT Dwi Muria Investama Andalan. Di mana pembagiannya itu 51% adalah milik Budi dan 49% lainnya adalah milik Michael. Menurut catatan Forbes.com, 2/3 kekayaan kakak beradik ini didapatkan dari investasi mereka di saham BCA. Lalu mengapa nama Budi Hartono diperbincangkan belakangan ini? Awal mulanya karena ada sebuah surat yang viral di media sosial. Surat itu adalah surat dari Budi Hartono untuk Presiden Joko Widodo. Isinya menyinggung soal diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta. Di situ dia memberikan pandangan dan juga sarannya untuk pemerintah. Surat ini viral setelah diupload pada tanggal 12 September 2020 oleh Peter Franz Gonta melalui akun Instagramnya. Peter adalah seorang pengusaha di Indonesia yang juga merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Polandia sejak Oktober 2014 sampai Januari 2019. Dia juga disebut sebagai pelopor televisi komersial di Indonesia karena telah beberapa kali memimpin stasiun televisi yang berbeda-beda di Indonesia. Dia juga terkenal di dunia jazz mancanegara karena merupakan pendiri acara musik jazz tahunan Jakarta International Java Jazz Festival. Isi surat yang diuploadnya itu ada beberapa bagian. Bagian pertama, Budi menyebutkan alasan diberlakukannya kembali PSBB di Jakarta, yaitu naiknya angka kasus positif dan kapasitas rumah sakit di Jakarta yang sebentar lagi mencapai angka maksimum. Lalu Budi juga mengatakan kalau memberlakukan kembali PSBB tidaklah tepat karena PSBB dinilai tidak efektif. Untuk mendukung pernyataannya itu, dia melampirkan beberapa grafis kenaikan angka kasus positif dari beberapa negara. Dia juga bilang kalau rumah sakit di Jakarta tetap akan mencapai angka maksimumnya dengan atau tanpa PSBB. Makanya ia memberikan saran kepada pemerintah pusat dan daerah untuk membangun tempat isolasi mandiri. Dia mengambil contoh seperti port di Singapura yang menggunakan kontainer isolasi dengan dipasangkan AC. Untuk saran perbaikan, Budi mengusulkan 4 poin. Yang pertama, pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak disiplin menjalankan kondisi new normal. Yang kedua, pemerintah harus meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat. Dan yang ketiga, pemerintah juga harus melaksanakan tugas testing, isolasi, tracing, serta treatment yang selama ini dikatakan masih kurang dalam hal isolasi dan contact tracing. Serta yang terakhir, ia juga berpesan agar roda perekonomian harus tetap dijaga. Dalam postingan itu, di kolom komentarnya, ramai deh tuh pro dan kontra terhadap usulan Budi Hartono. Masyarakat yang pro bilang kalau memang seharusnya kita melawan virus ini tidak dengan di rumah saja. Dan mendorong pemerintah untuk mendengarkan saran dari orang terkaya di Indonesia. Kalau yang kontra, mempertanyakan bagaimana nasib tenaga kesehatan. Apakah masyarakat Indonesia bisa disiplin dengan peraturan yang ketat? Bahkan ada juga yang meminta Budi Hartono untuk mengucurkan dana dari kekayaannya untuk mewujudkan ide yang dia berikan. Tapi ada pula pihak yang tak percaya bahwa surat itu adalah asli. Sehingga pada hari Minggu tanggal 13 September 2020, Peter mengunggah bukti screenshot chat yang sampai sekarang kita tidak tahu dengan siapa, tapi diasumsikan adalah sumber terpercaya yang membuktikan bahwa surat itu benar dikirim oleh Budi Hartono kepada Presiden Joko Widodo dengan alasan istana meminta masukan. Bila kita lihat di platform analisis Netrey, banyak cuitan yang bernada negatif tentang topik ini. Salah satunya adalah dari akun Twitter @haris_ashar. Dia mengatakan bos Jarum Super seolah resah dengan ekonomi Indonesia jika ada PSBB. Kenapa dia tidak resahkan masyarakat adat di Sumba Timur yang tanah, situs adat, hutan, dan irigasinya hancur
karena anak perusahaannya, Hartono Plantation. Ada pula yang lucu, akun Twitter @msaid_didu mengunggah foto satu slop rokok Jarum Super yang dibuang ke tong sampah sambil mengatakan, setelah 35 tahun dia merokok Jarum Super, saat ini dia nyatakan berhenti merokok Jarum Super. Tweet itu pun dibalas dengan sebuah meme oleh akun Twitter @tan_smarkonah2. Bener sih, karena Budi Hartono juga merupakan pemegang saham terbesar di BCA. Makanya bisa dikatakan kekayaannya tiada tara. Salah satu warganet dengan username @namaku_smay mencuitkan pendapat bernada positif. Dia bilang kalau kekayaan Budi Hartono mau PSBB 5 tahun pun tidak akan habis selama 7 turunan. Namun bagaimana dengan nasib para pekerja dan buruh yang ada di perusahaannya? Bila kita masukkan keyword Budi Hartono di Google, yang muncul adalah portal-portal berita yang mengabarkan soal surat Budi Hartono itu kepada Presiden. Serta mengulas sosok Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia ini. Budi Hartono juga diketahui memegang saham di banyak perusahaan selain BCA dan Jarum. Seperti Mall Grand Indonesia, Alat Elektronik Polytron, e-commerce blibli.com atau Global Digital Niaga, serta situs terpopuler di Indonesia, Kaskus. Dan masih ada lagi lainnya. Makanya nggak heran kalau dirinya dan kakaknya menempati posisi orang terkaya pertama dan kedua di Indonesia selama 12 tahun berturut-turut. Bila kita lihat perkembangannya saat ini, berdasarkan data Forbes.com, pada tanggal 2 Februari 2020 kekayaan Budi Hartono tercatat sebesar 18,6 miliar dolar Amerika Serikat. Dan menjadikannya orang terkaya nomor 54 di dunia. Saat dicek tanggal 15 September 2020, kekayaannya menjadi 17,2 miliar dolar Amerika Serikat dan membuatnya berada di posisi ke-80 orang terkaya sedunia. Harta kekayaannya memang turun sebanyak 1,4 miliar dolar Amerika Serikat selama pandemi menyerang Indonesia. Namun kalau kita lihat lagi, dampak dari viralnya surat Budi Hartono kepada Presiden Jokowi ini, harga saham BCA pada penutupan hari Jumat 11 September 2020 berada di level 29.525. Hari Sabtu, surat itu diunggah ke media sosial. Hari Minggu masih ramai diperbincangkan. Dan pada pembukaan perdagangan hari Senin 14 September, saham BCA naik 2,62% menjadi 30.375. Dan ditutup pada level 30.250. Pada hari Senin topik ini mulai turun animonya di masyarakat. Kemudian kalau kita lihat pembukaan perdagangan hari Selasa 15 September 2020, saham BCA kembali turun tipis sebesar 0,17% menjadi 30.225. Apakah mungkin naik turunnya saham BCA ini merupakan salah satu alasan surat tersebut diunggah ke media sosial? Surat dari Budi Hartono itu juga ditanggapi oleh Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, yaitu Tulus. Dia bilang penolakan terhadap PSBB dalam surat itu absurd. Hal ini disebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif atau rokok. Tulus juga berpendapat kalau pemerintah terlalu gerasa-gerusuk membuka keran ekonomi. Padahal aspek pengendaliannya belum memenuhi syarat standar WHO. Seperti positivity rate yang harusnya sudah berada di bawah 5%. Ditambah lagi kepatuhan masyarakat Indonesia yang terbilang masih lemah. Tapi kita patut bertanya, pemerintah pusat belum mengeluarkan tanggapan apapun terhadap surat Budi Hartono yang viral ini. Apakah surat itu benar diterima oleh Presiden Joko Widodo? Atau surat itu merupakan draft yang disebarkan ke dunia maya secara sengaja? Bisa juga surat itu sudah diterima, tapi sarannya diabaikan oleh pemerintah. Karena mau bagaimanapun, PSBB telah resmi diperketat di Jakarta sampai 2 minggu ke depan. Ya walaupun masih bisa kita temukan di jalan dan sekitar kita, aktivitas masyarakat belum berubah signifikan. Apakah PSBB ini akan menjadi PSBB terakhir di ibu kota? Mungkinkah PSBB kali ini berhasil memerangi pandemi yang sudah 7 bulan menghantui warga? Atau memang PSBB bukanlah jalan keluar terbaik untuk pandemi ini? Jika benar, lalu apa? Bagikan pendapat kamu di kolom komentar dan di media sosial @foi.id. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik Foi.id lainnya.